Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pioneers Indonesia dan juga teman-teman yang hadir dari luar negeri. Welcome back again to my YouTube channel, teman-teman. Apalagi kalau bukan King Fahd Channel. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang telah mendukung ya, sehingga channel ini berkembang ya. Jadi jangan sampai teman-teman bosan untuk hadir di sini dan membagikan ya informasi-informasi yang bermanfaat seputar Pi Network untuk teman-teman kita, untuk siapapun itu yang belum memahami terkait project kripto ini, teman-teman ya. Dan teman-teman, di video kali ini saya agak lebih serius lagi dan ada himbauan tegas ya, khususnya teman-teman yang ada di tim saya dan juga teman-teman pionir seluruh Indonesia. Dan di sini teman-teman sebisa mungkin lebih ditingkatkan lagi ya untuk terkait kepekaan kalian ya di Pi Network ini, terkait kontribusi kalian untuk Pi Network itu sendiri, teman-teman, untuk project kita bersama-sama. Yaitu teman-teman ya, saya menghimbau dengan tegas ya teman-teman ya, dan juga dengan lebih serius bahwasanya ayo teman-teman kita jadi validator Pi Network ya. Ini khusus teman-teman yang sudah menyelesaikan proses KYC ya, karena banyak ya setelah KYC itu kalian tidak melanjutkan ya ke tahap menjadi validator. Nah, di sini untuk di video kali ini saya benar-benar ingin membahas ya efek-efek yang akan teman-teman itu dapatkan ya, yang akan kita semua rasakan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sekali lagi untuk menjadi validator itu tidak wajib teman-teman. Tapi nah di sini secara tersirat ya. Jadi core team itu sebenarnya ingin ya kontribusi kalian untuk menjadi validator. Kenapa teman-teman? Nah, di sini nanti ada efek-efeknya nih ya. Jadi teman-teman harus tahu nih ya, harus di-share ke tim kalian agar tingkat kepekaannya itu ya teman-teman harus benar-benar sadar gitu kan. Dan di sini ya harusnya sih kita nggak usah bicara masalah satu Pi itu $1.000 atau berapapun itu. Menurut saya it's bullshit, it's such a rubbish ya, nggak berguna gitu kan, nggak penting diomongin seperti itu kalau nyatanya teman-teman itu apa, tidak berusaha ya berkontribusi mendukung project ini menjadi validator. Maka di situ pasti ada efek-efeknya teman-teman ya, yang akan kita dapatkan semuanya ya. Jadi coba teman-teman setelah ini simak baik-baik ya. Lagian teman-teman, kalau menjadi validator itu ya benar-benar enak ya teman-teman ya. Gampang ya. Serius, saya karena sudah mengalaminya ya. Coba bayangkan, kalian memvalidasi satu orang dapat 1 Pi. Sekarang tingkat penambangannya itu sudah kecil banget ya. Udah 0, berapa gitu ya. Jadi untuk mendapatkan 1 Pi dari hasil mining itu lama teman-teman ya. Coba kalian jadi validator, hanya butuh beberapa detik aja sudah dapat 1 Pi. Nah itu mantap kan? Dan juga otomatis kalian membangun ya, ikut mengembangkan, berkontribusi dalam kelancaran project Pi Network ini teman-teman ya. Dan teman-teman jangan khawatir, sekali lagi di video-video saya sebelumnya itu ya saya sudah menyampaikan dari kita, teman-teman moderator Indonesia ataupun dari King Fahd Channel, kita akan bantu kalian ya, terutama yang dalam hal bahasa Inggris ya teman-teman ya, untuk memahami secara keseluruhan. Jadi teman-teman jangan khawatir, komentar aja kalau misalkan teman-teman mau bertanya atau mau diskusikan sesuatu. Komentar langsung di video ini teman-teman. Dan untuk di video sebelumnya itu saya udah menjelaskan cara ya teman-teman menjadi seorang validator dengan mudah, cepat, dan itu saya jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi kurang apa lagi kalian ya. Jadi silahkan teman-teman kesadarannya agar kita sama-sama sukses dan project ini lancar teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Saya akan memberitahukan 10 hal teman-teman jika teman-teman itu tidak menjadi validator. Dan otomatis kebalikannya ya teman-teman ya, 10 hal baik jika kalian itu jadi validator. So teman-teman, saya akan langsung menjelaskan sedetail mungkin teman-teman ya.
Nomor satu teman-teman, simak baik-baik ya. Jadi pertama, efek buruknya kepada kita semua yaitu teman-teman pasti akan terus dibully ya. Kalian akan selalu dibilang scam ya, akan dibilang halu dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, apakah tahan ya mendapatkan cibiran-cibiran seperti itu yang berlanjut? Apakah teman-teman itu benar-benar tidak mau ya untuk membuktikan ya bahwasanya ini project yang bagus? Begitu teman-teman ya. Jadi itu efek yang buruk, pastinya yang baik kebalikan dari itu. Bahwasanya nanti pasti semua itu perkataan negatif akan terpatahkan teman-teman. Oke, the second, yang kedua teman-teman ya, yaitu efek buruknya adalah otomatis memperlambat untuk semua project Pi teman-teman, khususnya terkait nilai dari PiCoin itu sendiri ataupun harganya teman-teman, yang kalian sering membicarakan, yang kalian sering memprediksi itu di luaran sana. Otomatis kalau kalian nggak jadi validator, ya kalian sendiri yang mengakibatkan project ini molor teman-teman ya. Yang ketiga teman-teman, di sini akan saya jelaskan terkait periode kita di Enclosed Network ini. Otomatis teman-teman, kita untuk pertukaran PiCoin ke dalam bentuk barang maupun jasa yang ada di project komunitas atau utility, yaitu otomatis semakin tertunda lagi teman-teman ya, semakin lama teman-teman ya. Jadi ya coba silakan teman-teman pikirkan baik-baik. Dan jadi otomatis teman-teman ya, jika kalian jadi validator ya, positifnya akan cepat kita menuju pertukaran itu teman-teman ya, exchange from PiCoin into community project teman-teman, berupa barang, good atau service. Oke teman-teman ya, bisa kalian pikirkan sendiri ya, sambil lalu bukan hanya mendengarkan, tapi juga kalian harus benar-benar memahami teman-teman. Selanjutnya yang keempat, nah ini dia, jadi juga penting juga yang harus kalian ketahui ya. Kita kan punya wallet teman-teman ya, atau wallet ya. Nah di situ otomatis kalau kalian tidak menjadi validator akan juga membuat molor tambah lama ya. PiCoin itu bisa kita transferkan ke siapapun itu, ke teman kita, ke keluarga kita, ke rekan bisnis kita. Nah otomatis kan benar-benar menunda ya teman-teman ya. Ya kalau kalian jadi validator ya otomatis enak ya teman-teman ya, kita bisa benar-benar sudah mentransfer atau sudah bisa memberikan Pi asli, real Pi kepada siapapun yang ada di project ini teman-teman ya. Kemudian nomor 5 sampai nomor 10 ini adalah project di open mainnet, bukan di enclosed mainnet lagi teman-teman ya. Jadi kalian harus bisa membedakan enclosed dan open. Nah ini sudah ada pihak luar teman-teman ya, kita bisa menggunakan transaksi PiCoin bukan hanya antar pioneers tapi juga dari pihak luar. Apa saja efek buruknya dan juga otomatis kebalikannya efek baiknya teman-teman ya. Nomor 5, ini adalah di fase open network yang nanti kita akan alami bersama-sama teman-teman ya, yaitu pertukaran PiCoin ke dalam bentuk uang fiat teman-teman ya, real money, uang kertas itu ya, rupiah, dolar dan sebagainya. Proses ke fase open networknya ini otomatis kan tertunda ya, otomatis yang poin kelima ini juga dong ya kan. Terus kemudian yang keenam teman-teman ya, yaitu pertukaran atau swap, atau teman-teman mau mengubah PiCoin ke dalam bentuk kripto yang lainnya, dimana teman-teman sudah ketahui sendiri kan, udah ribuan cryptocurrency. Nah itu banyak yang bisa di swap, maka otomatis kalau kalian nggak jadi validator ya akan ya menunda kita bisa menikmati hal ini teman-teman ya. Jadi otomatis kalau kalian jadi validator ya kebalikannya, teman-teman sudah bisa swap ke kripto kalian masing-masing.
pastinya di sini teman-teman punya Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Nah, itu enak ya kalau sudah kita masuk ke fase ini teman-teman ya. Yang ketujuh teman-teman, pastinya kalau kalian tidak mau menjadi validator sehingga validator itu sedikit, maka teman-teman otomatis kalian itu secara tidak langsung menunda, memolor-molorkan, ya, memperlambat PiCoin masuk ke exchanger dunia teman-teman ya. Baik itu yang ada di Indonesia seperti Indodax, Toko Kripto dan yang lain-lain, dan juga yang sudah besar di luaran sana. Exchanger seperti Binance, Huobi dan yang lain-lain itu otomatis kita akan melihat Pi semakin lama jika teman-teman tidak berkontribusi untuk menjadi validator ya. Dan sebenarnya sudah ada beberapa moderator yang menyampaikan itu ya, tapi nanti spesial di pembahasan lain ya. Jadi kita lanjut dulu untuk yang selanjutnya. Next, poin ke-8 adalah pastinya teman-teman untuk konektivitas atau connectivity dengan pihak luar ya. Jadi kan semua orang udah tahu kalau Pi Network punya komunitas gede, besar, dan ini pangsa pasarnya juga otomatis sangat recommended teman-teman ya, sangat berpeluang mengembangkan usaha-usaha mereka. Jadi terkait konektivitas ataupun kerjasama dari pihak luar ke dalam internal Pi Network, nah pastinya juga nanti terhambat juga teman-teman ya kalau kalian nggak membantu menjadi seorang validator. Nah di sini kan dari pihak luar itu entah itu dari perusahaan, mau dia punyanya Elon Musk, mau dia Google, Yahoo dan sebagainya, atau lembaga-lembaga atau mungkin cryptocurrency atau juga proyek komunitas yang ada di luar Pi Network. Pastinya kan mereka kalau sudah tahu proyek ini bagus, ya pasti mereka akan kerjasama ya. Nah inilah yang diharapkan teman-teman ya, agar teman-teman tuh ayo kita sama-sama menjadi validator biar cepat nih ke fase ini tuh, biar teman-teman itu bisa menikmati ya, nggak bertanya-tanya lagi kapan, bullshit ya. Kalian sendiri nggak mau jadi validator ya. Oke, selanjutnya teman-teman yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini teman-teman adalah poin penting juga yang harus kalian ketahui. Kalau kalian nggak jadi validator, buruknya adalah apa? PiCoin yang sudah dikenal dunia ini otomatis lambat, molor untuk masuk dan secara resmi diakui dengan sah di Indonesia ya teman-teman ya, oleh pemerintah kita, dan juga tentunya teman-teman oleh exchanger yang ada di Indonesia yang sudah belasan itu teman-teman ya. Nah kalian kan pasti mau tuh nanti mungkin ada bursa kripto, di situ ada PiCoin ya, makanya kita harus cepat teman-teman. Jangan cuma mengandalkan core team doang ya, kita juga harus berpartisipasi gitu kan. Nah jadi teman-teman ayolah kesadarannya ya, pengertiannya peka dikit dong guys. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Yang terakhir teman-teman, ini adalah puncaknya teman-teman ya. Otomatis hal negatifnya yang ke-10 ini adalah teman-teman secara tidak langsung menunda ya, membuat proyek ini tambah lama, yaitu teman-teman sendiri menunda untuk PiCoin menjadi cryptocurrency terbaik sedunia teman-teman ya, yaitu ulah kita sendiri kan. Kalau kita nggak mau jadi validator otomatis tambah lama gitu ya teman-teman ya. Nah di sini karena berbagai macam inovasi, produk yang bagus, sistemnya juga, maka diharapkan PiCoin ini menjadi kripto di masa depan yang benar-benar bisa digunakan oleh semua orang teman-teman ya. Dan juga pastinya teman-teman di sini tahu semua ya bahwasanya cryptocurrency ini adalah salah satu solusi produk terbaru di era digital ini teman-teman ya, untuk mempermudah dalam hal berbisnis atau dari sektor ekonomi. Dan kalian pasti udah tahu ya teman-teman ya, di sini menggunakan kripto sebagai bentuk solusi dari zaman yang semakin berkembang
untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya, yaitu apa teman-teman? Kalian sudah tahu sendiri banyak kekurangan dari real money ya. Banyak terjadi inflasi di mana-mana di negara kita maupun di luar negeri. Harga semakin tinggi gitu kan. Diharapkan dengan teknologi blockchain ini, khususnya Pi Network, ya bakalan menjadi solusi di masa depan teman-teman ya, untuk hal-hal atau kekurangan-kekurangan yang ada di uang kertas teman-teman ya, atau real money. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi 10 poin ini adalah hal buruk ya jika kalian tidak menjadi validator. Ini tidak diwajibkan, tapi secara tersirat ya core team juga ingin kehadiran teman-teman untuk berpartisipasi membantu project ini teman-teman ya. Dan teman-teman, saya berkata seperti ini pastinya saya ada sumbernya ya, datanya. Kalau teman-teman mempelajari, memahami untuk roadmap atau white paper, nah disitu dijelaskan di bagian bawah. Nah setelah ini saya akan menunjukkan poin-poin itu teman-teman ya. Yuk kita cek bareng-bareng, let's go. Oke teman-teman, hal-hal yang saya sampaikan itu pasti ada sumbernya ya. Kalau kalian itu membaca dan memahami white paper yang terbaru, nah disitu kalian cek yang paling bawah tuh, antara penjelasan enclosed network dan juga open network. Nah di sini ya saya jelaskan sepintas teman-teman, kurang lebih ini sumbernya. The enclosed network will support the economic activities and growth of the Pi ecosystem. Jadi di sini teman-teman, untuk jaringan tertutup akan mendukung atau mensupport aktivitas-aktivitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekosistem Pi teman-teman ya. Dan di sini kurang lebih saya jelaskan secara garis besarnya teman-teman ya. Untuk transaksi-transaksi antar pioner, yaitu sangat mungkin untuk melalui wallet kalian masing-masing, yang pastinya atau tentunya kalian sudah KYC, sudah sukses atau lolos di KYC teman-teman ya. Maka teman-teman bisa menggunakan Pi aslinya atau real Pi ketika kalian sudah lulus KYC untuk bertransaksi teman-teman. Nah di sini kan yang teman-teman harapkan ya. Jadi yuk kita selesaikan fase KYC dengan secepat mungkin teman-teman. Jangan kalian itu acuh tak acuh hanya menanyakan harga, kapan dan sebagainya, tapi nggak mau jadi validator, ya tambah lama dong. Selanjutnya sini teman-teman juga bisa menggunakan atau menghabiskan Pi kalian nanti yang difungsikan ke dalam Pi apps ya teman-teman ya, yang ada di Pi browser itu, yang dimana di sini bisa kalian juga akses di fase mainnetnya, yaitu melalui Pi apps SDK dan juga blockchainnya teman-teman. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian yang di bawah yang the following uses ini, ya teman-teman otomatis sudah bisa bertransaksi ya, sudah diperbolehkan untuk menukar atau transaksi pertukaran barang ya, dan juga jasa teman-teman ya, layanan yang akan kalian pilih nanti di dalam Pi apps. Nah itu nanti otomatis masuk di situ ya, terkait mungkin marketplace dan sebagainya. Terus kemudian kalian juga bisa mentransfer Pi-nya itu antar pioner ya, untuk barang-barang atau jasa layanan yang ingin kalian lakukan dalam bertransaksi. Nah yang saya jelaskan itu yang ini teman-teman ya. Terus kemudian untuk yang belum bisa di fase ini, ya otomatis pertukaran ke real money atau uang fiat itu ya, kemudian ke kripto lain. Nah ini belum. Kalau di enclose ini kita memaksimalkan atau kita menguatkan dulu ya project yang ada di dalam atau internal project. Nah terus kemudian kita langsung aja ke bawah ya teman-teman ya. Jadi di sini juga dibahas terkait node. Nah ini teman-teman sudah dari kemarin kan dibahas terkait node dan juga ada bonusnya.
kita langsung ke akhir, yaitu fase open network period, teman-teman. Nah, ini yang saya bahas di awal-awal tadi ya. Depending on the maturity of the enclosed network economy and the progress of the KYC, this period may begin on Pi Day, March 14 and 2022. P today, June 28, 2022 or later. Nah, di sini teman-teman ya bergantung ke kematangan yang ada di fase enclosed network yang sebelumnya itu ya, terkait transaksinya atau proses jual belinya dan juga progres KYC-nya juga, teman-teman ya. Dan di sini periodenya itu mulai yang kemarin ya, ulang tahunnya itu sudah. Terus kemudian untuk open network ini ya sebisa mungkin 28 Juni kita udah mulai, teman-teman ya. Dan di sini bilangnya or later. Ini maksudnya or later, jikalau molor maka nggak sesuai target nih, nggak bisa 28 Juni ya, karena ya tergantung kematangan enclosed network nanti, teman-teman ya, terutama proses KYC-nya apakah sudah selesai secara keseluruhan atau secara mayoritas dan sudah bisa melakukan transaksi atau belum di enclose-nya. Kalau misalkan masih banyak problem, ya ini open network akan mundur ya. Ini semua bukan cuma tanggung jawab core team, jadi kita juga bertanggung jawab ya. Kita juga harus ikut andil agar project ini semakin cepat ya. Semakin cepat, semakin kita bisa menuju ke open network. Dan di sini udah dijelaskan seperti penjelasan saya sebelumnya. Kalau udah open network mah sudah bebas ya. Mau keluar atau yang di luar masuk ke dalam juga terkait perusahaan atau exchange itu udah bebas di sini, teman-teman ya. Dan diharapkan, saya yakin ya, mungkin bulan-bulan ke depan, entah itu 1, 2, 3 bulan kita sudah di open network. Jikalau ya teman-teman mau jadi validator dan KYC cepat selesai. Dan semoga tahun ini memang menjadi tahun kita semua ya. Oke, itu aja teman-teman ya terkait white paper atau rencana dari fase enclosed network dan juga open network, teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga teman-teman bukan hanya membaca, mendengarkan, tapi juga memahami untuk berkontribusi mempercepat agar proyek ini sama-sama kita rasakan sukses dan juga lancar sesuai dengan target, teman-teman ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.